Oke, eh, kita mulai ya untuk materi kita di minggu ini ya. Oke. Jadi di minggu lalu kan kita membahas sampai pada bagaimana kita melakukan estimasi antar parameter ya. Nah, kuliah hari ini kita membahas jadi menerjemahkan data dari tabular ya. Jadi misalnya kan kalian mengumpulkan data statistik ya, seperti yang tadi digunakan untuk estimasi kebutuhan air ya. Nah, pada kenyataannya sebaran penduduk tersebut tentu tidak tersebar secara merata ya. Nah, ini akan kita bahas ya sebagai spasial statistik. Dan pada umumnya kita memang menggunakan spasial ya. Jadi menggunakan spasial. Oke. Kemungkinan kuliah ini akan sepenuhnya, saya nggak tahu Bu Dani bisa atau tidak, tapi kemungkinan besar saya akan melanjutkan ya tentang sampai detail. Oke. Nah, ketika kita bicara spasial statistik ya, pada umumnya ya itu ada empat topik yang membahas mengenai spasial statistik. Nah, in general kalian itu lebih terbiasa menggunakan ArcGIS ataupun QGIS ya. Jadi proses bagaimana mengolah data tersebut itu sebetulnya menggunakan statistik ya. Jadi pada poin pertama kita menggunakan deskriptif ya, statistik jadi scientographic. Jadi Anda kan kemarin membuat misalkan data penduduk, kemudian ada juga data kebutuhan air ya, kalau kita bisa misalkan untuk kebutuhan air setiap desa misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu contohnya kalau kita terkait dengan mata kuliah bencana maka penduduk rentangan. Nah, pada saat bicara bahaya ya, jadi misalnya kalian melakukan pengamatan ya, misalkan saja longsor, maka kalian yang semua ada satu titik ya. Jadi kita bicara titik ya, jadi single yang kemudian dari ini daerah pemetaan ya, misalkan seperti itu, menemukan satu titik tersebut ya. Titik ini ada longsor ya. Kemudian dituliskanlah bahwa longsor merupakan kejadian denudasional ya, kayak begitu. Kemudian dibuatlah satu bukit sebagai pembukitan denudasional. Nah, poin ini sebetulnya kalian ini menerjemahkan dari titik ya menjadi spasial ya. Jadi ya, bagaimana titik tersebut diterjemahkan menjadi spasial dan sampai batas mana. Nah, itu kira-kira. Nah, ketika kita bicara sampai batas mana, maka kemudian kita bergerak kepada poin yang kedua, yaitu inferensial statistik ya. Nah, dan untuk menentukan apakah sampai batas A, jadi kalau titik ini misalkan ya, apakah longsornya itu kita tarik garis seperti ini, kalau kalian kuliah geomorfologi diingat-ingat kembali, apakah garis sampai sini ya atau sampai sini. Nah, itu kita
sekarang mulai menggunakan spatial autocorrelation. Jadi misalnya untuk menentukan batas lapisan juga kita menggunakan spatial autocorrelation. Dan disitulah kemudian yang sudah dipelajari kuliah statistik adalah regresi dan korelasi. Nah, regresi dan korelasi. Tetapi kemudian di dalam geostatistik ini ya kita lebih mendetilkan ya. Jadi nanti ada di kuliah waktu saya memberikan contoh, kita punya desa A, desa B, ini contoh datanya Rian ini 2017, 2018, 2019, ini kan datanya kosong. Nah, kita kan mengisi data kosong ini. Nah, proses pengisian data kosong itu sekarang kita akan lebih detilkan lagi ya, lebih kita detilkan lagi ke dalam beberapa pendekatan ya, ke dalam beberapa pendekatan. Jadi kembali lagi saya ulangi bahwa pada saat kalian mendapatkan titik yang pertama, poin tersebut, misalkan kalau kita kembali bicara mengenai nilai-nilai ini, kita belum menerjemahkan ke dalam distribusi spasialnya ya. Kita belum petakan belum kita petakan dari data titik tersebut menjadi data spasial. Nah, di dalam kuliah sekarang, ya itu nanti akan kita lihat di kuliah berikutnya. Di kuliah tadi kan kalian telah memiliki data setiap desa ya, data setiap desa yang bentuknya tabular ya, yang bentuknya tabular. Jadi misalnya saja ini nanti saya akan ambil salah satu contoh, terus kemudian harus buat dalam bentuk spasial ya. Jadi kalian kan memiliki data tabular ya, desa A, desa B, desa C, sampai katakanlah ada yang 16 desa, ada yang 8 desa, ada yang 7 desa, dan seterusnya. Nah, itu adalah data tabular. Kemudian data tersebut akan kita spasialkan ya. Akan kita spasialkan, kemudian kita akan melihat beberapa parameter dan bagaimana kita melakukan pendekatan tersebut. Oke. Nah, secara sederhana bahwa ketika kita bicara inferensial spasial statistik, maka kita sebetulnya bicara point pattern analisis ya. Beberapa pendekatan yang digunakan misalkan dengan menggunakan kuadrat analisis, ada nearest neighbor analisis yang biasa saya gunakan, ada replay cap function. Nah, setelah itu kita nanti bicara mengenai spatial autocorrelation. Bagaimana kita di kuliah minggu depan kita akan membahas lebih detail mengenai measuring spatial autocorrelation ya. Oke. Nah, kita sekarang coba detilkan. Pada saat kalian mendapatkan data ya, kan dapat data, kemudian data tersebut kita dapatkan kembali saya contohkan data penduduk kalian ya. Jadi begitu kalian dapat data seperti ini ya, ini ada desa ABCD ya, mungkin saya coba ambil, jadi ada 3 ya, ada poin, ada area, ada line ya. Oke, saya coba yang sudah upload tugasnya tadi saya lihat punya siapa ya. Oke, kita coba lihat dulu datanya. Oke, ini yang sudah upload tugas tadi ya. Oke, oh ini punyanya Yosafat ya, Yosa ya. Kita lihat, oke. Ya. Jadi ini datanya Yosa ya. Kalau ketika kita lihat data Yosa, kita tadi penjelasan saya kan kita memiliki 3 tipe data ya, 3 tipe data spasial. Satu adalah poin, yang kedua adalah area, dan yang ketiga adalah line. Oke. Lalu
kita gunakan pada daerah pemetaan kalian ya. Pada saat kalian mendapatkan data penduduk ya, maka sebetulnya kan yang kalian dapatkan itu adalah data dari kantor desa. Jadi data yang berasal dari kantor desa. Katakanlah titiknya ini. Ini tiap-tiap ini katakanlah saya nggak tahu kantor sebelah mana, tapi kira-kira titik-titik data tersebut ada di sini kan. Ya. Ya, titiknya sifatnya poin kan, karena yang memberikan informasi data. Jadi kalau kuliah source of the data di kuliah pemodelan, maka kalian kan mendapatkan data di titik posisi kantor desa. Itu yang pertama. Ya. Dan makanya kemudian pada saat membuat mengisi data yang kosong, itu kan yang kalian lakukan adalah membandingkan antara nilai maksimum dan minimum, atau juga menggunakan analisis, atau juga menggunakan kuantil ya. Karena data tersebut berdasarkan poin. Jadi nanti saya jelaskan apa kelemahan pada saat kita hanya menggunakan data dari poin tersebut. Kemudian yang kedua itu area luasan ya. Di dalam data statistik ya, kalian juga ini misalkan data titik ini misalkan data penduduk. Oke. Yang area kalian dapat data luasan ya. Jadi luas daerah A sekian, luas desa B sekian, luas desa C sekian ya. Itu adalah luasan, dan begitu luasan sebetulnya ini kita sudah bicara luasan ya. Jadi yang berwarna-warni ini kan menunjukkan luasan dari daerah yang kalian amati gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah line ya. Bentuknya adalah garis ya. Jadi kalau nanti menggunakan misalkan kalian dapat data curah hujan, data curah hujan tersebut dari titik, kemudian diterjemahkan dalam grid, kemudian nanti dibuat dalam bentuk rigging misalkan, maka data tersebut menjadi data garis. Jadi yang membatasi itu adalah garis. Kira-kira itu. Ya. Jadi di tugas yang akan kita diskusikan ya, kalian diharapkan sudah menyelesaikan peta administrasi ini ya, kecamatan yang akan menjadi daerah pemetaan ini, dan akan kita gunakan terus untuk mata kuliah yang bertemu dengan saya. Nanti ketemu pemodelan, ketemu statistik, kita gunakan data ini. Oke. Nah, kita kembali kepada teori tadi ya. Kita kembali teori tadi bahwa kita menyebutkan ya tipe spasial data tadi mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ada kita sebut dengan PPA, Point Pattern Analysis ya. Kemudian yang kedua adalah area ya, kita bicara dalam bentuk luasan ya, dan ketika kita bicara joint count statistik, maka sebetulnya yang pernah dibahas, saya baru pernah sedikit mengenai joint probability density function ya. Nah, ini adalah metode-metode yang digunakan ya untuk melakukan analisa ya, untuk melakukan analisa. Jadi ada metode yang Moran, ada yang digunakan oleh Getis ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ya, jadi pendekatannya nanti kita menghubungkan antar titik ya. Jadi kalau misalkan ini adalah tadi yang batasan yang Yosaf tadi, ini kan desa A, ini desa B, misalkan ini A, ini B ya. Ini kan dihubungkan dengan titik, nanti kita menghubungkannya. Ya. Jadi kemudian kalau misalkan nanti kita bicara tipe kelongsoran ya, kalau kita bicara titik A ini misalkan ada longsor bentuknya seperti ini, kemudian ada tadi longsor, maka sebetulnya yang kemudian adalah menghitung luasan longsor ini, maka menjadi area. Nanti pertanyaannya, apakah dalam seluruh tersebut mulai longsor atau titik di mana saja. Nah, jadi yang disebut dengan pendekatannya itu adalah PPA, kemudian APA, dan untuk lain kita sebut dengan network analysis. Ya. Ini
banyak sekali saya banyak menggunakan untuk analisis hidrometeorologi dengan menggunakan network. Nah, kita nanti bicara Bayesian dan seterusnya. Lalu dari itu tipe, jadi kan selalu mengatakan bahwa ketika bicara di statistik kita bicara tipe data spasialnya dulu. Ini kita bicara tipe data spasial. Nah, bagaimana kita melakukan analisa data spasial tadi ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan distribusi ya. Jadi kalau kemarin kita bicara trend analisis misalkan ya, ketika kita bicara trend analisis, kalian masih ingat kembali ya, maka untuk mengisi data kosong tersebut ya kita menggunakan regresi linear ya. Jadi ketika kalian menambahkan data penduduk yang kosong 2019, 2020 yang kosong ini kan sebetulnya kalian menganggap bahwa data tersebut ada random ya, bisa naik, bisa turun dan seterusnya. Lalu kemudian ambil nilai atas dibagi nilai bawah, nilai atas ditambah nilai bawah dibagi 2, maka dapat ini. Atau kalian perpanjang dulu datanya dari 17, 16 nanti dapat garis, maka kita menggunakan trend analisis dan kita dapat juga datanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai randomly distributed data. Jadi data tersebut betul-betul random ya, data tersebut betul-betul random, betul acak. Metode apapun yang kalian gunakan tidak menjadi masalah. Nah, yang kedua, yang itu uniform ya, uniform distributed data. Nah, ini akan kita pelajari dan itu yang akan digunakan ya untuk contoh ya, untuk contoh. Jadi kalian dari data penduduk tadi yang poin-poin tadi itu dibuat dalam bentuk peta ya. Jadi dibuat, nanti saya perlihatkan. Dibuat dalam bentuk peta, kemudian kita buat interval kelas ya. Kita buat interval kelas. Oke. Nah, ketika kita bicara keseragaman data tersebut ya, maka sebetulnya kita sudah mulai melihat dengan apa yang disebut dengan autocorrelation, spatial autocorrelation. Ini yang banyak digunakan. Kemudian poin yang ketiga ini adalah clustering distributed data. Jadi yang pertama kali mengenalkan ya cluster ini adalah Tobler. Jadi dia itu melihat bagaimana si sebaran penduduk, sebaran penduduk terhadap pergerakan penduduk ya, terhadap pergerakan penduduk. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk resource estimation ya. Jadi pada saat kalian, kebetulan ini tadi pagi diskusi dengan Pak Steve, ini akan ada estimation dari Micromind, meskipun untuk 10 orang, nanti silahkan 2019 yang tertarik dan itu untuk mendaftarkan. Nah, sebetulnya ketika kita bicara cluster itu, berarti kita clustering dulu. Clustering itu dari yang rapat ke yang renggang ya, ke yang rapat ke yang renggang. Nilainya dari PPM tinggi ke PPM rendah misalkan. Dan in general kalau kita kalau kita bicara mengenai clustering ya memang sudah sangat umum sekali. Jadi kalau mau lebih detail lagi bisa dipelajari dengan Tobler Law ya. Jadi ini udah hukum statistik, jadi ada beberapa pendekatan ya. All things related to one another, but near things are more related than distant things. Jadi perubahan perubahan nilai ya, perubahan nilai. Jadi misalnya pada saat yang sederhana ya, pada saat sederhana kalian menentukan nama batuan ya, menemukan batuan antara pasir yang kasar dengan lempung. Di tengah-tengahnya kan ada lano, ada silt ya. Nah, ini ya di dalam pendekatan statistik bisa kita gunakan dalam bentuk, nanti ada 3 kurva. Ini adalah kurva siltnya, ini adalah kurva sandnya, ini adalah kurva clay-nya. Nah, batasan-batasan ini yang kemudian di dalam geoteknik pada saat kalian menentukan nama batuan dibuat dalam bentuk grafik yang bentuknya seperti ini kan. Lalu dibagi ya. Nah, jadi
kalau ini adalah pendekatan normal distribution, kemudian di dalam garis ini menjadi kumulatif distribusi function. Jadi batas-batas ini kan dalam bentuk percentage ya, persentase. Jadi kalau mendapatkan sekian persen pasirnya, maka dia menjadi pasir lempungan ya, atau siltnya hilang dan seterusnya. Nah, pendekatan gambar-gambar ini sebetulnya dapat dari statistik. Jadi di dalam kurva S, ini lebih dikenal dengan kurva S, di dalam penentuan jenis batuan ataupun jenis tanah itu mendapatkan pendekatan statistik yang tadinya itu sudah berasal dari 3 kurva ini, 3 kurva distribusi normal ya, yang kemudian dibuat kumulatif distribusi function menjadi 1 kurva. Nah, pendekatan ini nanti kalau kita bicara di aspek kebencanaan juga begitu. Jadi di kuliah pemodelan kan kemarin kita bicara nilai Fs ya, nilai Fs sama dengan 1 kalau dia merupakan tengah-tengah ya. Ini juga bisa terjemahkan. Jadi dari gambar ini nanti kita bicara probability of failure-nya, FK-nya itu kemana? Apakah dia dekat ke 1,5 atau dia lebih kurang 1,5 atau dia lebih kecil lagi kira-kira itu. Nah, gambar-gambaran ini ya, dan gambaran-gambaran yang kemudian kita akan terjemahkan ke dalam case per case. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara ketika kita bicara spatial distribution ya, kita bicara spatial distribution, maka kita bicara P value. Apa itu P value? P value itu probabilitas ya. Jadi di dalam tabel normal distribution kita punya nilai P value ya. Nah, lalu kita punya data yang mana gitu kan. Nah, dalam data tersebut ya, clustering mana yang kita akan gunakan misalkan. Karena kita bicara ini pendekatan Tobler tadi ya, pendekatan Tobler tadi, kita mendapatkan gambar yang ini terkumpul di satu tempat ya. Kemudian kalau ini terdistribusi kemanapun, ya kalau yang ini betul-betul random. Ya. Apa bedanya ini dengan ini kira-kira? Ya, saya tidak akan bertanya, tapi silakan saja nanti kita bahas. Apa bedanya? Ini kok sama-sama disperse, tapi gitu ya. Tapi ini kalau dilihat ya, ini bisa kita kasih atau tidak ya, dibandingkan dengan yang di bawah ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan data desa kalian yang sudah kalian kumpulkan tadi untuk kuliah geostatistik, untuk kuliah air tanah tadi. Oke, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, misalkan apakah pola dari titik yang ditemukan tadi ya berpengaruh terhadap titik yang lainnya ya. Apakah titik tadi berpola ya. Jadi simpelnya ketika kalian punya data yang Yosa tadi misalnya ya. Yang Yosa tadi itu kan mendapatkan garis ya, mendapatkan poin-poin tadi itu ya, poin-poin tadi itu. Kemudian dari gambaran tersebut ya, kita akan lakukan polanya apakah random, disperse atau cluster. Nah, ini akan menggunakan data di masing-masing lokasi pemetaan. Oke, ya. Data di lokasi masing-masing pemetaan. Lalu data apa yang diperlukan? Oke. Data yang kita perlukan yang pertama itu adalah data penduduknya. Jadi yang pertama data penduduk, yang kedua adalah luas. Jadi yang pertama itu data penduduk ya. Yang kedua adalah per desa ini kan. Yang kedua adalah luas. Nah, ketika kita menghubungkan antara penduduk dengan luas, maka dapatlah keluar yang disebut dengan kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk itu adalah rasio antara jumlah penduduk terhadap luas ya. Jumlah penduduk terhadap luas. Oke. Saya ulangi nanti yang kalian kerjakan ya. Pertama data penduduk,
misalkan kalian punya 15 desa ya, 15 desa A, B, C, D ya. Jadi pertama nih ya, kita gunakan ini data penduduk ya. Ini data luas kan. Nah, tahap pertama kan ini adalah desa A, B, C, D dan seterusnya ya. Oke. Nah, luasnya adalah ini, katakanlah ini X, ini Y ya. Kemudian di sini ya. Di sini kita compare antara kepadatan penduduk. Jadi pada saat buat kepadatan penduduk nanti punya nilai. Jadi biasanya disebut dengan katakanlah 10 penduduk per kilometer persegi. Mencoba dicari. Saya coba cari data seperti itu ya. Cara-cara mengerjakan kepadatan penduduk seperti apa ya. Nah, dari data kepadatan penduduk ini kemudian ditempatkan di dalam peta kalian. Jadi kalau kalian punya 15 desa ya, 15 desa, maka yang pertama itu akan memiliki 15 warna. Oke, ya. 15 warna A, B, C, D. Nah, tetapi kalau ketika kita ingin membandingkan desa mana yang terpadat, ya, maka biasanya kita urutkan 15 warna ini, misalkan kalau 15 desa, urutkan dari warna desa terpadat, ya, desa terpadat 1 sampai dengan 15. Kemudian dari situ ya kita bagi menjadi 5 kelas ya. Kita bagi 5 kelas ya, 5 kelas ya. 5 kelas ya. Nah, bagaimana cara membagi 5 kelas ini? Ini juga ada pendekatan. Jadi bagi menjadi 5 kelas ya. Ya. Menjadi 5 kelas ya. Nah, sehingga nanti di peta pertama kalian mendapatkan 15 warna, di peta kedua hanya mendapatkan 5 warna. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya di data kalian, siapa yang jumlah desanya 5? Hanya 5. Oke. Oke. Sekarang silakan tulis di chat ya, jumlah desa di lokasi pemetaan. Misalkan saya Rean ini 15 atau 20 ya. Di chat aja, Rean 15 desa. Nadia 14 desa. Oke, berarti peta pertama Nadia akan punya 14 warna kan? Oke, ya. Jadi 17 8 ya. Oke, ada yang 8, ada yang 11. Jadi nggak ada yang persis 5 ya. Ya, nggak ada yang persis 5 ya. Jadi average rata-rata kalian memiliki lebih dari, ini desa terkecil ini 8 ya, desa terkecil ini 8, punyanya Farhan ya. Yang lain rata-rata di atas, yang di bawah 10 itu apa? Oke, jadi in general kalian punya desa di atas di atas 5 ya, di atas 5. Jadi begitu kalian, kita buat dua peta untuk melihat kepadatan penduduk ya, untuk melihat kepadatan penduduk ya. Jadi kalau di dalam hal ini kita menggunakan data tabular menjadi data spasial ya. Jadi peta pertama punya 15 warna ya, itu berdasarkan nanti memberi warnanya itu dari yang paling padat sampai yang kurang padat. Jadi misalkan yang padat itu merah ya, yang kurang padat itu warnanya hijau ya. Jadi nanti punya gradasi ya. Jadi kan di ACDIS kalian, ini saya memanfaatkan knowledge kalian setelah kuliah geoinformasi. Ini kan akan selalu digunakan untuk pemetaan geologi dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama itu, jadi masing-masing punya peta ya, punya peta sesuai dengan jumlah desa. Yang kedua dibagi berdasarkan interval kelas. Nah, pembagian interval kelas ini ada 2 cara. Yang pertama seperti sampaikan tadi, dibagi dengan untuk 1 kecamatan, tetapi kemudian suatu ada standarnya ya. Jadi
yang disebut desa dengan kepadatan tinggi itu berapa sih jumlah penduduk per kilometernya, ya. Itu nanti dicari apa kepadatan. Jadi kalau saya mau membandingkan atau kalian mau membandingkan kepadatan penduduk desa yang ada di lokasi pembangunan kalian itu pakai standar yang sama, ya, standar yang sama. Itu nanti ada angka-angkanya berapa dan seterusnya, ya. Nanti bisa dilihat, ya. Nah, apa namanya? Sementara pada saat misalnya begini, dari 15 desa ini, ya, kepadatan yang paling padat itu di tempatnya Gilang itu ada 10 penduduk per kilometer persegi, ini yang paling padat, ya. Tapi mungkin di tempatnya siapa namanya yang di Jawa Barat, ya, itu 10 ini tuh angka yang paling jarang penduduknya, itu bisa terjadi, ya. Jadi apa? Ya misalkan untuk Negeri Agung, untuk Lahat itu 10 kilometer penduduk itu 10 orang per kilometer persegi itu paling padat. Tapi Jawa Barat ini juga yang paling rendah. Nah, oleh karena itu di dalam apa namanya di dalam suatu kajian itu mengacu pada rujukan. Kita mau merujuk kemana, gitu, ya. Nah, tapi pada saat kita ingin menggunakan mana yang lebih padat penduduknya, jadi misalkan kalau Pak Camat nih ingin melihat suatu program, ya, di mana yang paling possible untuk sesuatu, maka dia akan melihat di kecamatannya dia tidak membandingkan jumlah penduduk di desa kecamatan dia dengan jumlah penduduk tempat lain, tidak. Nanti hubungannya dengan untuk disesuaikan dengan kebutuhan asal di mana. Nah, makanya tadi yang pertama saya ulangi lagi, kalian buat 15 peta tadi, membuat peta warna desa sesuai peta kepadatan penduduk sesuai dengan warna, ya, sesuai dengan jumlah desa, ya. Membuat peta kepadatan penduduk sesuai dengan jumlah desa, itu peta yang pertama. Peta yang kedua, nanti kita tuliskan di tugas yang untuk minggu depan. Yang kedua adalah dibagi ke dalam 5 kelas, ya. Ke dalam 5 kelas. Nanti jadi ada sangat padat, ya. Kemudian ya bisa begini, sangat padat, cukup padat, kurang padat, tidak padat misalkan, ya. Itu adalah pembagian kelasnya, ya. Nah, yang ketiga ini nanti di kuliah setelah minggu depan hanya 2 saja. Jadi pertama di ranking dari terpadat sampai ke yang kurang padat. Yang kedua dibagi ke dalam 5 kelas, ya. Dibuat dalam bentuk peta, ya, dibuat dalam bentuk peta. Oke. Itu, ya. Nah, itu yang disiapkan, ya. Kemudian kita apa yang mau kita lihat sekarang, ya, yang mau kita lihat sekarang. Jadi kalau di sini, ya, di bagian pertama itu kita melihat sebaran penduduk sebagai seperti ini. Ini kan kalau ini desa A, ini desa B, desa C, desa D, desa E, kira-kira begitu, ya. Desa A, B, C, D, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah kita sebut dengan poin pattern analisis. Jadi kepadatan penduduk, ya, terhadap katakanlah luasan tadi, kepadatan penduduk kan jumlah penduduk terhadap luasan. Nah, sekarang kita bicara yang kedua, spatial autocorrelation, ya. Ketika kita membuat ranking kepadatan, kita bisa mulai dengan menambahkan atributnya, ya. Atributnya tadi, ya. Apa yang mau kita tambahkan, ya? Misalnya kan di dalam data BPS tadi, ya, itu ada angka kejadian, ya, angka kejadian kejahatan, ya. Coba dilihat, ya. Ada angka kejadian kejahatan. Apa yang menjadi hipotesa kalian di situ? Yang menjadi hipotesa pertama, apakah semakin padat penduduk, angka kejahatan lebih tinggi?
Atau berkebalikan, ya, semakin jarang penduduk, angka kejahatan semakin tinggi, ya. Dicoba dilihat di data itu, ya. Nah, jadi ketika kita bicara spatial autocorrelation, itu akan berhubungan. Yang kedua yang dicek itu kan kemarin untuk analisa kerentanan saya minta jumlah sekolah. Artinya apa? Kita sekarang sudah mulai menghubungkan ketika di situ semakin banyak jumlah sekolah, maka jumlah penduduknya akan semakin tinggi. Betul tidak? Nah, itu coba dicek, ya. Jadi kita sudah bicara spatial correlation, kita menghubungkan antara parameter penduduk, ya, antara parameter kepadatan dengan jumlah sekolah, ya, kepadatan dengan jumlah sekolah, ya. Nah, nanti di dalam geostatistik yang setelah MITES kita menggunakan parameter-parameter geologi. Nah, sekarang kita membawa knowledge kalian yang paling mudah dipahami, ya. Jadi, oke, ya. Jadi yang kedua setelah tadi kan nanti kan kalian memplot, ya, memplot jadinya seperti ini, ya. Begitu kalian buat peta seperti ini kan di peta yang pertama yang tadi itu, ya. Ini kan desa A, ini desa B, desa C, misalkan, ya. Ini kan A, B, C, D. Nah, di peta pertama berarti kan ada 4 warna, ya. Begitu di peta kedua, ya, ini agak sulit, ya, terbayangnya. Oke, kita bagi 15 aja, ya. Saya ambil, kita biar lebih mudah, yang bisa kalian bayangkan seperti ini. Saya ambil slide kosong. Oke, ini adalah kita buat dulu peta pertama, ya. Bentar. Kayaknya, oke. Nah, ini yang pertama, ya. Ini yang pertamanya dibuat, ya. Ini kita bicara mengenai spatial correlation. Oke. Oke. Contohnya 15 desa, ya. Ini 15 desa. Ini 5 kelas. Oke. Sekarang bentuknya begini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi kan begini warna-warninya, ya. Oke. Dan ini kan dibagi, ini 5 kelas, ya. 15 kelas. Ketika kalian bagi 15 kelas, kalau korelasinya positif, ya. Jadi bisa jadi ini desanya ini, ya. Ini misalkan jadinya tinggal begini, karena apa? Ya. Ini begini, ya. Ini begini, ini. Jadi ini yang paling padat ada di sini, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa seperti itu. Ini artinya korelasinya positif, ya. Nah, kemudian dari titik itu, ya, kalian plotkan jumlah sekolahnya, ya, jumlah sekolahnya. Jadi di sini dimasukkan jumlah sekolah. Ya. Apakah betul di yang satu ini, ya, jumlah sekolahnya paling banyak, ya. Kemudian di yang paling sedikit cuma sekolah sedikit. Saya kira begitu, ya. Coba diplotkan, ya. Jadi di gambar yang kedua ini setelah dibagi 5 kelas tadi, tambahkan jumlah sekolah, ya. Oke, angka aja tuliskan, ya. Misalkan ini ada 8, ya. Ini ada 4, ini ada 2, ini ada 1, misalkan. Ini ada 7, misalkan, kayak gitu, ya. Jadi ini secara logika saya membuat ke kalian, ya. Secara logika itu sebetulnya membawa kepada pendekatan, ya, bahwa, ya, jumlah tersebut ya akan sangat bergantung, ya. Jadi kenapa pemerintah buat skors itu, ya, memang karena penduduk usia sekolah. Nanti kalau mengurutkan lagi, diambil lagi nanti data usia penduduk, ya, usia penduduk dan seterusnya. Oke. Nah, jadi sebetulnya ini yang saya jelaskan dengan tadi, ya, bagaimana kita mendefinisikan mendefinisikan spatial autocorrelation tadi, ya. Yang pertama adalah
comparison to geography. Everything related to anything else, but everything is more related than distant things. Jadi nanti begitu kita masukkan misalkan ya, sekolah ternyata not correlated ya dengan tersebut. Yang kedua adalah penduduk banyak ketika ada pusat pertumbuhan ekonomi, katakanlah jumlah pasar, ya. Apakah di situ ya pada tersebut memang ada pasar? Buka lagi data BPS-nya, ya itu. Nah, jadi yang pertama itu pendekatan Tobler-Veslov itu dalam menggunakan hukum geografi. Sesuatu itu saling berhubungan ya, dan semakin dekat maka hubungannya semakin erat ya. Jadi ini misalnya kalau kita bicara ini suatu negara bagian, jadi ini nanti kalian mendapatkan gambar ini ya. Ketika kalian mendapatkan gambar ini kan kalian bisa lihat ya, yang padat itu terkumpul ya, dan yang jarang itu tersebar kira-kira gitu. Tetapi ini ada anomali. Kenapa yang tersebar di situ kira-kira? Nah, ini kita bicarakan secara korelasi. Oke, ya. Kemudian yang kedua, using similarity ya. Nah, betapa kesamaan ya. Nah, ketika kita bicara kesamaan tadi ya, gambar tadi, apakah ini kan 4 tahap ya, 4 tahap yang akan kita lihat ya. Apakah gambar kita mendapatkan gambaran seperti ini ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, pada saat kalian bicara di geologi juga kira-kira seperti itu. Jadi bicara yang menyebutkan bahwa satuan batuan terkumpul pada satu lokasi, itu kan dasarnya kalau kita bicara di stratigrafi itu adalah batas cekungan, kan kira-kira gitu ya. Itu batas cekungan yang kenapa dia berkumpul di situ. Nah, di dalam kuliah ini kan yang kita knowledge kita ini kita belum masuk ke dalam belum menggunakan statistik, tapi lebih kepada masih menggunakan yang kalian bisa bayangkan ya. Oh, ternyata penduduk di situ tuh berkumpul karena ada sekolah, ada pasar ya, kemudian ada fasilitas kesehatan gitu ya. Atau dibalik, sebetulnya lahirnya fasilitas kesehatan, sekolah, pasar. Yang pasti kalau kita bicara secara teori bahwa orang berkumpul karena terjadi perdagangan ya, pasar. Jadi yang menyebabkan ya, ini teori ekonominya, misalkan yang menyebabkan masyarakat berkumpul tersebut itu adalah pasarnya gitu. Nah, kalau di geologi berarti kita nanti bicara batas cekungan ya. Batas cekungan itu ada di mana? Dan kita terjemahkan dari data dulu ya. Kita terjemahkan dari data dulu baru kita bicara kondisi geologi. Jadi pada saat menentukan batas-batas litologi gitu ya. Itu kan misalkan membuat peta geologi, membuat batas geologi kan menggunakan hukum Kin ya. Dihubungkan antara bentuk morfologi sama sebaran litologi ya. Sama slide and dip itu kan di MPG kira-kira yang dimasukkan. Oke. Jadi ada 4 cara ya tadi menggunakan hukum. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya, hukum si Tobler itu ya, jadi ada satu titik ya. Ini kita lihat ke titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, di dalam geostatistik setelah spesifik ini dibahas dengan multivariate geostatistik ya. Ini bukunya satu buku khusus yang membahas ini yang disebut dengan Hans-Wackernagel ya, yang menggunakan pendekatan Kriging. Nah, Tobler ini mendekati jadi dihubungkan antara titik ini ya, semakin dekat ya, ini akan semakin berhubungan, dan semakin jauh ya, ini kalau membaca papernya dengan ekonomi geografi, maka semakin jauh dari titik tersebut maka dia semakin tidak berhubungan. Oke. Nah, pendekatan yang kedua ya, kita menggunakan spasial autokorelasi ya. Jadi yang di atas ya ini antara klaster ya. Jadi ketika ini kan cara menggambarkannya kalian sudah terbayang. Kalau digambarkan ini bukit ya, ini bukit, ini lembah kira-kira begitu. Jadi kalau dibuat penampakan gambarnya jadi seperti ini kira-kira begitu kan. Ini puncaknya, ini puncak lembahnya.
dan ditentukan dari warna. Jadi positive correlation. Kalau yang ini ya, ini apa bedanya dengan yang ini ya? Ini hanya satu kondisi ya. Jadi semakin jauh, ini kan nggak, patternnya agak susah ya kita baca. Makanya kita sebut dengan negative correlation. Kalau yang di atas positif atau correlation ini kan kelihatan ya, ada pattern ya, ada pattern terkumpul warna gelap ya. Ini kan bisa dilihat ya, ini warna-warna gelap terkumpul, ini warna terang terkumpul. Tapi kalau yang ini ya, jadi si warna putihnya itu tersebar di mana-mana gitu ya. Kebayang nggak? Jadi, nah ini nanti apa namanya? Kita akan clustering ya. Apakah kita mendapat clustering yang di atas atau kita mendapatkan clustering yang di bawah? Oke. Nah, yang saya jelaskan tadi, kalian itu kan akan mendapatkan positif auto correlation ya. Jadi dan seperti saya jelaskan tadi ya, begitu kalian gambarkan antara kerapatan penduduk ya, ini kan nanti ya, ini kan kurva ini dibuat ya, ini hubungannya antara luas misalkan ya, ini terhadap ininya adalah kepadatan penduduk ya, ini adalah luas. Tetapi yang digambarkan di sini kita bagi dulu ya, ini ada nih. Apa bedanya? Ini ada 0, maka ini data tersebut sudah kita normalize ya. Nah, proses normalize ini kita akan bahas di kuliah berikutnya. Jadi di dalam grafik ini ya tidak mencerminkan exact value, tetapi dibuat dulu normal distribution-nya. Oke, ya. Tapi minggu depan harapannya kalian sudah dapat peta ini, ada ini adalah yang ini yang dibagi ke dalam 5 kelas ya. Jadi gambar ini per 5 kelas, bukan yang sesuai dengan jumlah desa, tapi sudah per 5 kelas. Nah, kita akan terjemahkan prosesnya, kan kalian membagi kelas itu berdasarkan ada ya, atas bagi bawah dibagi 5 lah, kira-kira begitu. Nanti kita temukan batasnya, beserta kelasnya, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, ini yang diharapkan minggu depan sudah bisa membuat sebaran kepadatan penduduk di kecamatan yang menjadi lokasi desa pemetaan. Oke, nah yang berikutnya adalah kita membayangkan menambahkan data tambahan lain. Di sini sebutnya adalah grocery store density. Jadi jumlah toko ya, jumlah toko terhadap jumlah penduduk misalkan ya. Jumlahnya ya. Jadi ini kan grocery store ya. Jadi tokonya, kerapatan toko-toko yang ada disebut ya. Karena kalian di desa, tentu tadi kenapa saya katakan jumlah sekolah. Jadi jumlah sekolah ya. Nanti begitu digambarkan di sana ya, apakah betul seperti saya jelaskan tadi bahwa semakin padat sekolahnya makin banyak gitu ya. Semakin jarang sekolahnya juga pendudukan sekolah juga makin sedikit ya. Itu. Oke, nah, itu kita coba untuk keperluan evaluasi ya. Jadi 2 peta. Di peta yang pertama kita menggunakan data jumlah penduduk ya. Jadi 15 desa dengan 5 kelas ya. Jumlah desa dan 5 kelas. Yang kedua, kita masukkan si jumlah sekolah tersebut ke dalam lokasi peta tadi ya, itu. Nah, kalau kita buat warna lagi, kan biasanya spasial itu yang paling mudah dilihat ada bentuk perbedaan warna. Kita bisa bandingkan yang tadi ya. Jadi kalau di sini ya dari yang ini tadi ya, kita kasih warna lagi. Ini bisa jadi untuk yang ketiganya. Yang ketiga itu ya menambahkan jumlah sekolah. Jadi jumlah sekolah terhadap luasan. Berarti kita sudah bisa nanti dengan 3 parameter. Parameter yang pertama kan jumlah penduduk, parameter yang kedua luas, yang ketiga jumlah sekolah. Nah, kalau sudah 3 parameter ini, nanti ada disebut dengan dependent variable dan independent variable. Kita mana yang mau kita gunakan? In general, di geologi itu proses awalnya itu biasanya ditemukan dulu dependent variable. Jadi misalnya kalau kita nanti bicara model di dalam perhitungan resource estimation, yang kita hitung pertama itu adalah
kandungan kimianya. Jadi kalau kita bicara mineralnya, berapa ppm-nya, itu di clustering juga. Oke, mungkin nanti contoh-contohnya kita semakin bisa menceritakan. Oke, ya. Jadi ini kita buat nanti ya, ini diganti groserinya diganti dengan sekolah ya. Sekolah, jadi jumlah sekolah terhadap Y-nya mana? Penduduk kan. Karena sekolah itu sebetulnya yang direspon oleh sekolah penduduknya, bukan luasannya. Bayangkan. Jadi kenapa sekolah itu ada, penduduknya semakin banyak. Oke. Nah, yang kedua ya, bagaimana kita menjelaskan ya berdasarkan similarity ya, berdasarkan similarity. Oke. Lalu seperti apa sih kita menggunakan similarity tadi? Oke. Nah, ini beberapa penggunaan ya, beberapa penggunaan spatial correlation yang biasa digunakan. Oke. Misalnya saja yang gambar tadi itu ya, gambar yang kalian buat tadi itu dioperasikan lagi. Kalau dari peta peta satelit ya, kita akan mendapatkan peta satelit ya. Ini kan yang kemarin dilakukan ya, peta satelit tadi, mana yang warna rumah kita kasih warna, kemudian mana sungai kita kasih warna, mana ini biasa daerah yang padat ya. Kalau di daerah yang jarang penduduk, kita bisa menggunakan yang ini misalkan. Jadi kita bagi yang kerapatan padat di sinilah untuk kita menggunakan nanti istilah lagi NDM ya, ataupun NDVI ya, normalize determine variability index ya, kira-kira itu. Nah, ini kan kalian biasanya sudah sangat terbiasa ya melihat ini dibagi 4 kelas, ataupun misalkan di dalam kuliah geomorfologi udah dituanti bereng curam, bereng landai dan seterusnya. Kira-kira kan itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana membagi clusteringnya, kan itu. Nah, itu yang kita pelajari di geostatistik. Oke, ya. Jadi kemudian misalkan di household sampling ya, berapa pendapatan penduduk. Jadi misalkan kita compare ya, ini salah satunya di dalam kalau nanti kita bicara penggunaan target Sustainable Development Goals, misalkan ada yang disebut dengan Gini Index ya, bahwa semakin besar perbandingan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya misalkan, maka Gini rasio semakin besar. Salah satu yang pernah kita lakukan di situ adalah apakah ada efek penambangan terhadap kesehatan penduduk di suatu kawasan di Lahat misalkan. Ternyata tidak ada. Oke ya, jadi ini misalkan similarity ya. Oh, ini yang warna-warnanya sama ya, dibagi-bagi kotak-kotak tersebut ya. Kemudian kita mendapatkan angka. Yang ketiga, berdasarkan probabilitas ya. Berdasarkan probabilitas ya. Jadi biasanya kan kalian itu ya menggunakan saja ya, menggunakan GIS, gunakan dapat angka-angka. Nah, itu yang kemudian selalu menjadi permasalahan pada saat ditanya. Nah, ketika kita bicara based on probability, ya disinilah kita bermanfaat pada saat membuat peta hazard, peta bahaya atau wilayah di kebencanaan. Jadi mana yang lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan mana yang sangat kurang terjadi ya. Nah, polanya mau seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara menentukan lokasi banjir, sebetulnya kita sudah bicara di clustering ini kan. Clustering pattern ini kan pasti di daerah sekitar sungai kan, kira-kira gitu ya. Ini pasti dari sekitar sungai. Kita nggak mungkin juga menyebabkan poin yang ini. Jadi penentuan autokorelasi ini ya, definisinya ada clustering, tapi sebetulnya kita menggunakan boundary condition. Ya. Nah, pada saat membuat peta longsor,
mungkin kalian akan mendapatkan gambaran yang ini, ya, atau juga mendapatkan gambaran kita berbagai kondisi lah yang bisa kita dapat. Jadi titik-titik ini yang paling mudah adalah event, menggambarkan kejadian, ya. Jadi kejadian banjir itu dipetakan dulu lokasinya, ya, dibuat dulu lokasinya, baru kemudian kita clustering. Nah, nanti kalau tadi di penduduk tadi kan sebarannya itu berdasarkan sekolah pada penduduk. Kalau di sini nanti senternya adalah dari clustering ini. Jadi kalau kita membagi ini menjadi paling bahaya, menjadi tidak bahaya, hasilnya dari titiknya. Batasnya apa? Batasnya adalah kontur. Nah, ini sudah masuk nanti ke knowledge kegeologian. Oke, ya. Nah, yang keempat itu menggunakan korelasi, ya. Jadi ini yang tadi saya contohkan. Jadi apakah semakin padat penduduknya, misalkan, ya, jumlah kejadian kejahatan itu akan semakin meningkat. Nah, kita buat dalam bentuk kelas korelasi, ya, dengan membuat korelasi, ya, dengan menggunakan variabel yang sama. Nah, gambar-gambar ini menggunakan Moran, tadi saya di atas sebutkan ada Moran, ya. Kita selalu menggunakan normalize. Jadi kita lihat nih, yang angka ini ada 0 di senternya, ya. Kita gunakan seperti ini, tidak lagi bicara jumlah, tapi kita selalu bicara normalize, ya, normalize data. Nah, ketika kita bicara normalize data, maka kita perlu pendekatan. Nah, jadi bicara di geostatistik, sekarang tidak lagi jumlah exact value, tapi semua menggunakan normalize, ya. Jadi kita menggunakan metode tersebut. Oke. Ya, jadi ini contohnya nih, ya, scatter diagram. Scatter diagram ini memberikan contoh, ya, tingkat pendidikan terhadap pendapatan, ya. Apakah betul, ya, semakin tinggi pendidikan, pendapatannya juga semakin tinggi. Nah, apakah betul, ya, semakin tinggi pendidikan seseorang, pendapatannya juga semakin tinggi, kira-kira gitu. Nah, ya tentu saja nanti misalkan akan ada anomali, ya, tapi kira-kira itu yang bisa kita gunakan. Makanya pada saat kemarin saya menjelaskan mengenai minggu lalu mengenai kerentanan, ya, kita menggunakan pendidikan, ya, jumlah sekolah. Jumlah sekolah artinya bahwa di sekolah itu diajarkan tentang kebencanaan. Jadi misalnya kalau di beberapa daerah yang memang itu betul-betul rawan bencana, ya, itu kemudian masyarakat yang juga tidak mungkin dipindahkan, maka di situ ada sekolah tangguh bencana. Oke, ya. Jadi apakah mungkin kita bisa buat grafik ini, dan kembali, ya, seperti saya bilang, ini nilainya antara nolnya dari tengah. Dan ini agak berubah. Jadi ini adalah hasil normalize, ya. Oke, selanjutnya, ya, pertanyaannya, ya, kenapa spatial autocorrelation itu menjadi penting, gitu, ya? Kenapa menjadi penting, ya? Yang pertama, spasial autokorelasi menjadi penting sebab itu berdampak pada proses spasial itu sendiri. Jadi contohnya, ya, kalau di contoh yang pertama, jadi yang kalian lakukan di dalam membuat peta ini, ya, membuat peta ini itu menerjemahkan penduduk itu sebagai tersebar merata di satu desa. Makanya kemudian kita menggunakan pendekatan kepadatan penduduk, ya, dalam satu desa tersebut. Tetapi dalam yang sebenarnya, ya, jadi pada saat kita membuat pendekatan bahaya banjir tadi, ya, jadi pertanyaannya, ya, apakah masyarakat satu desa tersebut memang rentan terhadap banjir, kan? Tadi ketika saya menjelaskan di bagian ini, pada saat kita membuat model bahaya banjir,
yang bahaya itu dekat sungai saja gitu kan. Yang jauh dari sungai itu tidak menjadi bahaya ya. Jadi kalau kita mau membuat rata-rata misalkan comparable antara desa A dengan desa B, maka parameter tambahan yang harus kita masukkan adalah dengan jumlah penduduk yang tinggal di tepi sungai. Sampai itu clear nggak? Jadi data tersebut ya, karena kita bicara dari statistik, data tersebut ya kita menggunakan kepadatan penduduk ya untuk menentukan kebutuhan sekolah misalkan. Semakin padat jumlah penduduk, maka sekolah yang diperlukan akan semakin banyak. Tetapi pada saat kita membuat analisa risiko banjir, maka data kepadatan penduduk tersebut itu tidak bisa kita gunakan. Ya. Karena apa? Karena kita bisa kepadatan penduduk itu adalah penduduk persatuan luas. Padahal yang terdampak banjir itu adalah penduduk-penduduk yang tinggal di tepi sungai. Kira-kira itu. Itu yang disebut dengan clustering tadi. Ya. Yang kita gunakan clusteringnya ini, cluster pattern ini kita gunakan. Jadi bukan overall penduduknya, tapi penduduk yang di sekitar sungai. Nah inilah yang disebut dengan mengapa penting tadi. Jadi dari gambar populasi tadi tersebut tadi, begitu kita inferkan, maka kita akan mendapatkan pola sebaran penduduk ya. Caranya seperti apa? Mudah kalau kalian menggunakan GIS ya, itu kan langsung tahu ya, meskipun luasnya sekian, tapi penduduknya akan tersebar di titik-titik tersebut. Jadi gambarnya itu saya sudah memberikan contoh di lokasi lahat tadi itu, yang kemudian nanti peta keempat yang kalian hasilkan itu ya dari yang gambar ini tadi ya, gambar yang ini kan peta yang ketiga. Kalian overlay dengan Google Map, nanti akan dapat peta pemukiman. Jadi mungkin bentuknya yang seperti ini aja. Ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi luas penduduk atau mungkin ini desa 1 nih penduduknya tersebar di sini. Kalau dari gambar ini sebetulnya bisa jadi ya penduduknya itu bentuk sebaran penduduknya seperti ini. Oke. Nanti sebaran penduduknya seperti ini. Kalau kita buat boundary-nya. Karena apa? Pusat pertemuan ekonomi di sini. Jadi masyarakat itu bergerak ke arah mendekati pusat pertemuan. Atau ada parameter jalan ya. Jalan misalkan di sini. Atau ya kalau secara histori itu sungai ya. Seperti saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa sebetulnya masyarakat tinggal di tepian sungai, in general masyarakat tinggal di tepian sungai. Karena apa? Dia membutuhkan air yang paling sederhana. Oke, ya. Ya, jadi itulah yang menyebabkan ya pattern tadi itu. Jadi peta yang keempat itu kita tidak bicara lagi kepadatan penduduk, tapi kita bicara sebaran penduduk. Ya, kita bicara sebaran penduduk. Analisanya adalah kenapa dia tersebar di situ. Ya, apakah memang dia melihat adalah air atau dia melihat adanya pusat pertemuan ekonomi atau misalkan ada akses jalan ya. Nanti kalian bisa bandingkan antara tahun 96 misalkan ketika jalan belum ada, munculnya jalan itu bisa dianalisis juga pertemuan penduduk itu. Ya. Itu. Jadi it is invalid most recent statistical inference. Jadi pada saat kita menggunakan pasal ini seperti contoh tadi ya, kepadatan penduduk tidak bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah penduduk yang terdampak akibat bencana ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi meskipun tadi ngapain sih Pak kita buat kepadatan penduduk ya? Untuk yang lain kita bicara kepadatan penduduk untuk perhitungan keperluan yang lain seperti tadi saya contohkan bantuan sekolah dan sebagainya. Tapi pada saat kita bicara kebencanaan, sebetulnya yang kita bicarakan adalah sebaran penduduk dan klasternya. Jadi kita sudah jelaskan lagi. Jadi kita tidak menggunakan random, tapi kita sudah semakin mengerucut. Kita menggunakan clustering. Nah, clusteringnya yang mana gitu? Itu nanti kita akan
terus detailkan lagi ya. Jadi kita tidak menggunakan random seperti mana rasionya kepadatan tidak, tetapi kita bicara sebaran. Nanti dari situ kita akan turunkan semakin detail. Misalkan nanti sore kita bahas, nanti siang kita bahas mengenai bagaimana pendapatan peta risiko. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya, mengapa standar statistik itu bisa menjadi salah, kira-kira begitu. Statistical test is based on assumption that value observation is other independent on one another. Ya, padahal sebetulnya ketika kita menggunakan statistik ya, itu kita bicara one sample relative to other sample, kira-kira gitu ya. Oke, jadi pada saat pendekatan pertama di kuliah kita selalu menggunakan pendekatan independen. Ya, seperti yang saya independen seperti yang kemarin kita contohkan ya, jumlah penduduk yang datarian 2017, 2018, 2000 ketika kosong, maka sebetulnya kita mengasumsikan bahwa 2019 tidak berhubungan dengan 2020 ya. Makanya kemudian jumlah 2018 ditambah jumlah 2020 dibagi 2 dapat tanda ini. Itu independen. Ya, tapi ketika kita bicara spasial, tadi saya jelaskan di atas, ternyata ada faktor-faktor yang mendorong kenapa desa tersebut lebih padat penduduknya dibandingkan dengan desa lain. Nah, kita di sini sudah bicara autocorrelation. Jadi spatial autocorrelation. Jadi yang menyebabkan kenapa penduduk berkembang dibandingkan dengan tempat lain, salah satunya kalau kita bicara di dalam ekonomi adalah pertumbuhan pasar misalkan. Tapi nanti ini yang biasanya bisa jadi nanti akan bertolak belakang dengan pendekatan kebencanaan. Nanti di kuliah nanti yang saya perlihatkan. Bisa jadi akan bertolak belakang dengan kebencanaan. Dengan alasan misalkan di situ pasar berkembang lebih bagus, meskipun di situ ada limbah banjir, penduduk memilih tinggal di situ. Sederhana, karena dia bicara penghidupan. Nah, itulah yang kemudian ketika kita membuat proyeksi kejadian bencana di masa depan, pertumbuhan ekonomi menjadi hal sangat penting. Kira-kira itu ya. Jadi model-model dynamic modeling untuk kebencanaan itu sangat selalu memasukkan pertumbuhan ekonomi. Karena mau tidak mau biasanya tadi ya, penduduk tadi itu dia berkembang meskipun ada tata ruang, nanti bagaimana tata ruang mengatur orang tersebut, tapi tetap saja ketika kita membuat peta resiko bencana di masa depan, ya, itu tadi ya. Dan inilah yang menyebutkan ini. Jadi pada saat kita bicara spasial atau korelasi, relative each other dan not independent. Jadi sekarang mudah-mudahan kalian sudah paham bahwa pada saat menggunakan jumlah penduduk nilai tengah, itu nggak bisa lagi menggunakan nilai tahun sebelumnya, ditambah nilai tahun ke depan, dibagi 2, sudah nggak bisa. Jadi poin ini kita sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk analisa di geostatistik ya. Untuk statistik. Jadi kalau ya demikian juga nanti pada saat bicara tinggi badan misalkan. Poin-poin seperti itu bisa kita gunakan. Oke, ya ini kemudian yang berikutnya adalah ini yang saya jelaskan tadi bagaimana kita menggunakan angka koefisien korelasi. Oke. Tadi saya memberikan gambaran 0, plus 1, dan minus 1. Jadi hampir semua di kurva-kurva tadi kita sudah menggunakan poin yang ini. Oke, ya. Jadi koefisien korelasi R ya. Jadi kalau Y sama dengan AX plus B, jadi kan saya sudah memberikan contoh di Excel kemarin, kalian tarik garis kalian mendapatkan nilai R. Mudah-mudahan masih ingat di contoh yang data Rian itu dapat korelasinya untuk memberikan analisis ya. Nah, ukuran jadi koefisien korelasi itu menggambarkan ya seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jadi misalkan tadi saya memberikan contoh hubungan antara income pendapatan dengan pendidikan ya. Dan skalanya itu antara -1, 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya mendekati 1, maka itu tumbuh. Kalau dia mendekati negatif, maka dia turun, tidak tumbuh ataupun mengalami penurunan. Oke. Nah,
eh, contoh yang paling sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sekarang menjadi isu adalah minyak goreng misalkan. Ya. Kenapa sekarang minyak goreng harganya naik kan kira-kira itu? Karena memang ketersediaan di pasar itu kurang kira-kira itu. Ya. Begitu barang tidak ada maka harga akan naik. Itu kan hukum ekonomi yang sederhana. Ya. Nah, tadi juga sama nanti ketika kita bicara di di kebencanaan, ketika lahan tersebut murah, ya maka orang akan tinggal di situ, ya, akan tinggal di situ. Tetapi bagaimana kita memasukkan informasi kebencanaan sebagai dasar pertimbangan? Oke, jadi price and quantity forecast. Jadi ini contoh yang paling mudah ya. Dan kalau nanti kita melihat secara detail ya, yang disebut dengan person product moment conflict relation. Ya, jadi gambaran-gambaran ini ya kita buat misalkan data-data yang kita gunakan misalkan antara education dengan income ya, kemudian antara jumlah dengan harga ya. Yang paling mudah ya tadilah kita memberikan contoh di harga minyak goreng. Oke. Jadi ini adalah penjelasan mengapa tadi ya. Jadi ketika selalu berpikir semakin besar korelasinya, maka hubungannya semakin dekat. Padahal itu tidak seperti itu, ya. Dan semakin kecil korelasinya, maka dia semakin tidak berhubungan, ya. Jadi knowledge ini ketika nanti kita bicara di statistik, ya itu mulai lagi dipikirkan. Karena apa? Ini satu slide terakhir, ya. Oke. Ini kita bicara hubungan antar parameter, ya, hubungan antar parameter. Jadi yang kalian lihat itu kan peta di kiri itu adalah nilai batasnya ya. Sebetulnya kita melihat hubungan antar dua parameter ini, kemudian nanti kita melihat hubungan antar sub parameter gitu ya. Gitu. Oke. Kira-kira itu. Jadi ada dua, ada yang disebut dengan bias upward, yang kedua adalah exaggerated precision ya. Nah, bagaimana ini kita gunakan ya untuk setiap part tadi itu kita bahas di kuliah berikutnya. Tapi yang biar tidak lupa ya. Jadi apa yang kalian dibuat ya, ini yang kita buat saya tambah satu slide ya. Jadi sebentar, kita tutup dulu. Apa yang kalian kerjakan nanti untuk tugas dikumpulkan, ya bukan dikumpulkan. Jadi kita bahas dan kalian mencoba ya. Karena begini, kalau kalian mencoba itu bisa memahami data tersebut ya. Untuk bentar. Kita buka dulu, saya buka dulu. Apa yang dikerjakan ya, ini saya tambahkan. Oke. Kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah menggunakan data dari lokasi pemetaan kan. Oke. Nah, yang kedua buat peta kepadatan penduduk berdasarkan jumlah desanya ya. Jumlah desa. Oke. Nah, yang ketiga buat peta kepadatan penduduk berdasarkan
interval kelas. Ya. Oke. Yang keempat, overlay atau masukkan data jumlah sekolah ya pada peta kepadatan penduduk di sini berdasarkan interval kelas. Yang kelima, ini kan dikumpulkan dalam bentuk peta ya. Jadi ada 2 peta ya. Ada 3 peta dikumpulkan dalam bentuk peta. 3 peta ya. Oke, kirain apa? Oke, ada yang ditanya ya. Jadi ini yang dikumpulkan di minggu depan. Jadi kita akan sebelum kuliah itu kita akan bahas ya. Jadi saya akan ambil dikumpulkannya itu hari Senin ya. Hari Senin dikumpulkan ya. Jadi kalian masih bisa. Tapi itu jelas bisa membuat GIS kan? Ya, ini kita mencoba menggunakan pendekatan GIS. Oke, kita masih ada waktu 18 menit ya untuk kalau ada yang akan ditanyakan. Ya, karena tadi in general kan jumlah apa namanya desanya itu lebih dari 8 ya, yang paling kecil tadi dengan 8 ya. Artinya ketika dibagi menjadi 5 kelas, tentu kalian perlu melakukan. Nah, bagaimana cara membuat interval kelas? Jadi ini interval kelas itu adalah komparatif ya yang kita buat itu desa ya, kepadatan penduduk di satu kecamatan ya. Jadi tidak. Nah, misalnya gini, kalau nanti ini yang lokasi pemetaannya di Lahat itu ada Rean, ada siapa, ada 5 orang misalkan. Nah itu di Kalimata dikumpulkan dulu, ya intervalnya akan berbeda. Gitu. Nah, jadi misalkan Rean dengan Rian ya, Rian Karyadi, itu kan sama-sama. Nah, jadi kalau kita mau membagi dalam satu kabupaten ya, itu semua data dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu data kecamatan A, data kecamatan B. Jadi membuat interval kelasnya itu ya dari 2 kecamatan, maka nanti kita nemu ya yang tertinggi sama yang terendahnya. Itu pasti akan berbeda ya. Itu akan berbeda. Nah, nanti kalau ada 3 kecamatan tambah lagi, kalau ada 4 kecamatan tambah lagi. Nah, itu interval. Jadi yang dibuat kalian di minggu depan itu adalah di kecamatan kalian masing-masing dulu ya. Kecamatan masing-masing dulu. Kita belum compare antar kecamatan. Kita belum menggunakan standar ya. Kita belum menggunakan standar kepadatan dan seterusnya. Kita belum. Tapi kita masih apa namanya kita menggunakan pendekatan kepadatan di setiap kecamatan ya. Nanti itu petanya itu akan yang berbeda itu adalah intervalnya. Warnanya kalau kita bagi 5 warna, makanya kenapa kemudian dibagi menjadi 5 warna, itu jadi relatif ya, relatif pada terhadap yang lain gitu ya. Ada disebut dengan nanti kepadatan relatif ya. Nanti kalau dibagi lagi berdasarkan standar, nah itu makanya kemudian selalu ada standar nasional. Kenapa ada selalu standar? Misalkan kalian aja buat peta sekarang, itu ada BSN, Badan Strategi Nasional. Kalau petanya 1 banding berapa? Nah sekarang kan yang diminta oleh Badan Geologi itu 1 banding 50.000. Karena apa? Pada saat nanti kalian membuat peta kemiringan lereng, itu nanti bisa ada di situ. Itu ketika kita membagi interval kelas, kan interval kontur yang dibagi. Ketika membagi interval kontur 1 banding 25.000 dengan 1 banding 50.000 itu akan berbeda. Nah,
untuk kajian itu kita pernah melakukan kajian, ada namanya teori hierarki. Jadi untuk keperluan apa kita menggunakan peta skala berapa, untuk keperluan apa kita menggunakan peta skala berapa, itu ada standarnya juga. Oleh karena itu, di dalam BSN, Badan Nasional, memiliki standar tersebut. Itu dimaksudkan agar ketika compare petanya Rehan dengan compare petanya Kevin misalkan, dengan skala yang sama gitu ya. Nah, kalau Rehan menggunakan 1/50.000, Kevin 1/25.000, begitu digabung, maka menjadi perlu upaya normalisasi gitu. Nah, salah satu upaya agar semuanya sama itu tersebut dengan normalize. Nah, normalize sendiri itu merupakan satu pembahasan tersendiri. Bagaimana dari interface tadi kemudian kita normalisasikan data tersebut ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang ditanya? Oke, yang tadi saya belum cek semua ya, mudah-mudahan sudah mengumpulkan semua. Ini ada sekitar 10 menit, oke. Kalau ya, tapi itu ya, nanti pengerjaannya kalau kalian lupa, tonton lagi YouTube-nya di menit terakhir itu ya. Apa yang dibagi, jadi buat tadi pengerjaannya menggunakan data bla 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 bla, itu nanti akan saya tambahkan di bagian tugas yang untuk kita kerjakan ya. Di biasanya pengalaman saya selama ini kalau saya jelaskan saja ternyata tidak ada ini. Misalkan kemarin di kuliah geoteknik saya menggunakan INSAR ya. Bagaimana INSAR untuk menghitung subsiden. Nah, sekarang kakak kelas Anda 2018 itu bisa menggunakan itu untuk keperluan tugas akhirnya. Jadi sekarang sudah saya mengerjakan infogram dan seterusnya, teori-teori digunakan. Ada 2 orang yang menggunakan itu dari mata kuliah. Nah, harapan juga begitu kan, sudah bisa mengerjakan, membuat peta, nanti pada saat petanya juga semakin bagus ya. Kita kan sekarang menerjemahkan knowledge geostatistik ke dalam spasial ya. Dan in general kita ini banyak menggunakan informasi-informasi spasial. Jadi menerjemahkan data tabular ya, menjadi spasial. Nanti pada saat bicara resource estimation dibalik dari data spasial menjadi data tabular yang menyebutkan bahwa di situ ya part ppm-nya sekian besar itu bentuknya tabel bukan lagi spasial. Kita bicara sumber daya itu adalah bentuknya tabel ya, dan itu datangnya dari data spasial. Jadi proses awal pengumpulan data itu tabular karena Anda menggunakan data titik bor, itu tabel tabular. Data tabular tersebut ya dipetakan dalam bentuk spasial, kemana sebarannya, sehingga nanti ketemu trennya. Ketika trennya ketemu, itu spasial analisis. Resource estimation-nya dikembalikan lagi kepada data tabular. Berapa cadangannya, gitu ya, berapa overburden-nya itu kembali kepada data tabular. Operasionalnya itu kembali kepada data spasial. Jadi di geologi itu selalu bolak-balik spasial tabular, spasial tabular, spasial tabular. Nah, pendekatannya tadi kita lebih banyak menggunakan spasial analisis ya. Kita lebih banyak menggunakan autocorrelation. Kenapa bukan regresi dan korelasi? Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab ya, bahwa ketika kita bicara regresi dan korelasi itu datanya independen. Padahal kita bicara spasial itu harus menggunakan autokorelasi. Jadi mudahnya ya, simpelnya seberapa similar ya data yang di sini terhadap yang di sana. Nah, pendekatan adanya sesar misalkan dalam pendekatan sesar itu karena memang adanya nilai yang tiba-tiba outlier, tiba-tiba berubah gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi ketika pasir tiba-tiba berubah menjadi lempung, itulah kalian menilai, oh berarti sini ada sesuatu gitu. Nah, itu pendekatan statistik atau tadi yang seperti saya jelaskan, ada saringan kita menyebut dia pasir lempungan atau pasiran, itu lebih kepada ukuran butir. Nah, nanti pendekatan itu sendiri itu bisa menjadi tugas akhir. Jadi bagaimana ukuran butir, proses pengendapan sendiri, proses pengendapan mana
nanti bicara, oh di dari sini akan cenderung tererosi, dari sana akan cenderung terdeposisikan misalkan. Dengan teori Buffington misalkan, itu kalian bagi menjadi 3, ada sumber, ada transported, ada sedimentation. Nah, pendekatan menentukan batas antara source ke transported, dari transported ke sedimentation, itu kembali menggunakan pendekatan statistik. Oke, ya, itu ada banyak hal yang bisa nanti diinginkan. Kira-kira itu ya, silahkan nanti diingat-ingat lagi. Setelah ini rekamannya seperti biasa akan disimpan di sana ya. Oke, tadi udah mengumpulkan semua kan untuk yang kuliah saya lihat dari kuis eksplorasi tanah, karena saya harus memberikan nilai itu ya dari 49-33 yang mengumpulkan ya. Artinya ada 16 orang yang tidak hadir ya. Memang ini agak sedikit perbaikan. Biasanya 26, 27 nih, begitu dikasih kuis ada 33 ya. Kira-kira ini ya agak ya, karena yang saya udah untuk yang matematika udah terakhir dari saya, jadi saya tidak masuk lagi untuk eksplorasi tanah, dan biasanya saya selesai kuliah langsung saya rekap nilainya, langsung saya sebutkan ke Bu Nani. Karena saya udah berpindah ke mata kuliah lain, terus saya juga harus bimbing ya, seperti saya sampaikan kemarin, karena saya punya 40 berapa ya bimbingan saya itu, dan itu yang lama-lama itu saya akan segera cepat selesai lah ya. Meskipun nanti saya sampaikan, kalian harus jangan lupa suliet itu ya, sulietnya jangan lupa itu ya, itu jangan sampai terlupa, karena itu adalah syarat untuk lulus. Nah, mumpung lagi agak santai-santai gini, ya ikutlah tes gitu ya. Jadi jangan nanti panik di